Pencurian sepeda motor makin nekat dan terang-terangan. Tak hanya membawa kabur kendaraan dalam kondisi ramai, komplotan pencuri juga tak segan mengancam dan melukai korban dengan senjata api. Video pengawas merekam betapa nekatnya komplotan pencuri motor bersenjata api saat beraksi di depan sebuah kafe di kota Metro Lampung awal September lalu. Warga yang berupaya menghentikan aksi pencurian sepeda motor itu tak bisa berbuat banyak. Pelaku pencurian melepaskan tembakan hingga membuat warga menjauh. Bahkan tembakan juga melukai bahu seorang warga. Berbekal rekaman CCTV, Satuan Reskrim Polres Metro menangkap satu dari dua tersangka yang diringkus di jalur lintas timur Pelabuhan Bakauni. Dari tangan tersangka yang merupakan residivis itu, diamankan sejumlah barang bukti seperti sepeda motor dan kunci letter T. Sementara satu tersangka lain masih dalam pengejaran polisi. Pencurian sepeda motor dengan pelakunya yang bersenjata api di Tangerang, Banten bahkan memakan korban jiwa. Korban yang baru dari ATM minimarket di Jalan Raya Serang KM 35 mendapati motornya bakal dicuri. Korban berlari lalu meneriaki para pelaku. Mengetahui aksinya gagal, komplotan itu mengeluarkan senjata api rakitan dan menembak korban. Sempat dirawat di rumah sakit, korban penembakan maling motor meninggal dunia akibat luka tembak di kepala. Hingga kini polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang sudah dikantongi identitasnya. Pasti kita sedang bekerja keras yang dipimpin oleh Pak Kasat Reskrim dari jajaran gabungan Satreskrim Polres dan Polsek Cisoka untuk segera mencari dan menangkap pelaku tersebut. Sementara itu di Surabaya, 3 anggota komplotan pencuri kendaraan di sejumlah wilayah Jawa Timur diringkus aparat Subdit Jatangras Polda Jawa Timur. Dalam 10 kali aksinya, para pelaku kerap membawa senjata tajam dan senjata api rakitan jenis airsoft gun untuk menakut-nakuti pemilik kendaraan. Ya mereka memang residivis, mereka memang dalam bekerja itu memang sudah punya jaringan. Ya, upaya penangkapan pencuri kendaraan bersenjata api memang terus dilakukan polisi. Seperti di Tangerang, Banten, Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota mengungkap sindikat curanmor bersenjata api. Tidak tanggung-tanggung, 50 pelaku dengan berbagai peran diringkus dari sejumlah wilayah, antara lain Lebak dan Pandeglang, Banten hingga Lampung. Tak hanya menemukan barang hasil curian sepeda motor, polisi juga menemukan kunci letter T, senjata tajam, dan senjata api rakitan. Ke-50 orang tersebut telah melakukan tindakan pencurian sebanyak 127 kali di Tangerang Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Ya, merebaknya penyalahgunaan senjata api termasuk dipakai dalam tindak kejahatan lantaran masih lemahnya pengawasan. Tentu hal ini seharusnya bisa menjadi salah satu upaya untuk dapat menyusun pedoman secara lebih baik agar orang-orang tersebut dapat kemudian termanifestasi apa-apa yang kemudian mereka miliki dan terinventarisasi apa kemudian dampak yang bisa terimplikasi timbul. Ya tentu hal ini bisa menjadi salah satu PR bersama yang bisa memperkuat community empowerment bahwa hal seperti ini seharusnya bisa dideteksi sejak awal karena tentu pemanfaatan senjata api dalam berbagai kasus itu seringkali mengarah kepada kejahatan atau bahkan pada ranah-ranah tertentu pada koboi jalanan. Pengawasan peredaran senjata api harus ditangani serius agar tidak ada lagi penyalahgunaan senpi yang membahayakan bahkan hingga memakan korban jiwa. Tim Liputan melaporkan.